Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kepramukaan, yaitu materi mengenai praktik lapangan bina satuan siaga dan penggalang. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Lili Pera, NIM 2019-161022 sebagai moderator, Muhammad Al-Faruqi, NIM 2019-161015 sebagai pemateri 1-2, Topan Palhoten 2019-161091 sebagai pemateri 3 dan 4, Eka Anissa Putri NIM 2019-161035 sebagai pemateri 567, Alse Aulianda NIM 2019-161003 sebagai pemateri 8910, Astro Fitria NIM 2019-161019. Penjelasan materi video. Suratin Maisyaro NIM 2019-161039 sebagai pemateri 1, 2, dan 3. Restu Rian Hamdani NIM 2019-161013 sebagai pemateri 4, 5, 6. Cynthia Debbie NIM 2019-161030 sebagai pemateri 7 dan 8. Wiliana NIM 2019-161011. Penjelasan materi video. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu cara membina pramuka siaga yang akan disampaikan oleh pemateri 1, 2. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, cara membina pramuka siaga yang pertama yaitu dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Artinya, kita sebagai pembina harus memahami bahwa usia siaga itu bersifat manja. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat keras seperti membentak, karena itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman sehingga membuat mereka takut kepada kita dan akan mengakibatkan mereka tidak mau mengikuti latihan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan. Maka sifat-sifat pembina yang seharusnya tidak dimunculkan di hadapan siaga tidak usah dimunculkan atau tidak perlu dimunculkan. Seperti pembina merokok, suka membentak, dan berkata agak kasar. Ini sesuai dengan sifat pramuka siaga yang masih suka meniru. Mereka akan menirukan apa yang mereka lihat. Jadi, sebaiknya kita sebagai pembina harus lebih bisa memilih atau mengerti apa saja yang bisa kita lakukan di depan siaga dan apa yang tidak. Terima kasih. Pemateri 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topan Palhoten NIM 2019-161091. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat. Materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik. Misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama. Yang keempat, sesuatu yang hayal baik untuk mempuk atau imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Ceritalah tentang fabel, parabel, baik pula untuk siaga dalam abad modern ini, baik pula apabila menggunakan imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. Terima kasih. Pemateri 5, 6, dan 7. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Eka Anissa Putri, NIM 2019-161035. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu poin kelima. Permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga, karena pada usia 7-10 tahun apa yang mereka lihat itu akan diikutinya. Apa sebab itu perang-perangan itu tidak cocok untuk kejiwaan siaga dan akan menyebabkan bahaya untuk diri mereka maksudnya. Pada poin ke-6, siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk pelaksanaannya di rumah, seperti berbaik sesama teman,
kemudian membantu dan saling menghargai satu sama yang lain. Yang poin ketujuh yaitu siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibunya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dan pemateri 8, 9, 10. Baiklah, saya Alsa Aulianda NIM 2019161003. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi tentang cara bagaimana membina pramuka siaga. Yang kedelapan yaitu untuk melatih kreativitas pramuka siaga atau otak sebelah kanannya, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana atau jingle, tarian, menulis pengalaman atau mengarang, atau juga bisa membuat yel-yel yang menyemarakkan kasih sayang. Yang kesembilan yaitu kehidupan siaga itu ada di perindukan. Dan yang terakhir, pembina lebih banyak ingarso sung tulodo atau di depan menjadi teladan. Dan selanjutnya penjelasan materi video. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa cara membina pramuka siaga itu dengan cara memberikan materi kepembinaan pramuka siaga kayak materi yang terdapat pada SKU. Misalnya seperti contoh di video yang akan saya terangkan, yaitu di contoh ini materinya itu tentang belajar tentang Pancasila, dimana juga dibungkus dengan nyanyian-nyanyian yang seru supaya dari anggota kepramukaan siaga itu lebih bisa menikmati materi tersebut. Itulah caranya. Kenapa sih harus dibungkus dengan sedemikian rupa supaya menarik? Karena pramuka siaga itu lebih ke arah enjoy, mengajar yang enjoy. Jadi kalau dia dibungkus dengan nyanyian dan tarian seperti yang ada di video yang akan saya terangkan ini, jadi dia akan lebih ikut serta dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh pembina. Mungkin itu saja. Selanjutnya ada videonya langsung bagaimana sih membungkus materi dengan suatu hal yang menarik. Itu ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi ya. Tadi kan baru pertama tuh pasti masih ngebayang-bayangin kalimat ini selanjutnya tadi apa gitu kan. Sudah ulang Pancasila. Contoh kan Pancasila. Nanti di rolling. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perjalanan. Nanti Pancasila, nah gantiin. Sini lagi Pancasilanya. Pancasilanya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Coba, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam ambil siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Sila kedua apa? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu langsung aja pulpennya buat Rahmi. Ya, sebagai hadiah. Nah, itu tadi cara kita, media kita untuk menghafal Pancasila ya. Langsung balik lagi kepada Bunda Indri. Nah, baik, itu tadi kan kita sudah belajar menghafal Pancasila, sila-sila Pancasila. Jadi tadi di rolling nih sudah dari Satria ini, habis itu kembali lagi Silawati ke sini. Sudah bisa ya? Dari benar-benar pintar semua ya. Kalau gitu kita nyanyi dulu. Nyanyi ya. Nah, nyanyi di sini senang, di sana senang. Sambil melingkar ya. Sambil, nah, hadap kanan, gerak. Nah, nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Siaga? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, materi kedua yaitu cara membina pramuka penggalang yang akan disampaikan oleh pemateri 1, 2, 3.
Terima kasih moderator. Cara membina pramuka penggalang. Yang pertama, pembina dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga namun sifatnya situasional. Kemudian menggunakan kegiatan yang menantang pengembaraan seperti hiking, climbing, camping, rowing, rafting, dan orienteering. Karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang paling disukai oleh pramuka penggalang. Namun harus dipersiapkan faktor keamanannya dengan teliti dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Selanjutnya, memberikan kegiatan yang mengacu kedisiplinan seperti jenis-jenis PBB dan upacara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Pemateri 4, 5, 6. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Cara membina pramuka penggalang yang keempat adalah rewards dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Keenam, pembinaan penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan. Ask the boys. Walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. Sekian, terima kasih. Pemateri 7 dan 8. Saya Cynthia Debbie Arianti, NIM 2019161030, ingin melanjutkan poin ke-7, yaitu setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melupakan hal tersebut. Untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. Dan yang terakhir, pembina lebih banyak ing madya mangun karso atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Dan selanjutnya, penjelasan materi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliana, NIM 2019161011. Di sini saya akan mempraktekkan pembinaan pramuka penggalang yang menjelaskan tentang macam-macam salam pramuka. Salam pramuka adalah salam yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan. 1. Fungsi salam pramuka. Salam untuk melahirkan disiplin tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat, ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Macam salam pramuka. Salam pramuka digolongkan menjadi 3 macam. 1. Salam biasa. Salam biasa yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu. Tanda aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan dengan posisi apapun sambil tersenyum. Salam hormat, yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk salam hormat diberikan kepada 1. Bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. 2. Jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. 3. Kepala negara atau wakil, panglima tinggi, para duta besar, para menteri dan pejabat lainnya. 4. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun salam janji, yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam pramuka dilakukan ketika pengucapan janji, yaitu Trisatya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Cara penggunaan dan pengucapan salam dengan benar.
dalam keadaan berhenti, tanpa peci, songkok, baret. Sikap sempurna dengan gerakan cepat, tangan diangkat ke arah pelipis kanan. Siku-siku 15 derajat seorang ke depan. Kelima jari tangan rapat satu sama lain, telapak tangan seorang ke bawah dan ke kiri ujung jari, tengah dan telunjuk mengenai pelipis. 2. Pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna. Pandangan mata tertuju kepada yang diberi salam. 3. Jika selesai salam, maka tangan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna kembali. Memakai peci, songkok, baret. Pelaksanaan sama dengan nomor 1A perlu ditambah sedikit, yakni jari tengah dan telunjuk mengenai tepi bawah dan peci setinggi pelipis. Memakai peci yang ada kelap. Pelaksanaan sama dengan nomor 1A, hanya jari tengah mengenai ujung klep. Membawa atau menggunakan tongkat pramuka. Sikap sempurna, tongkat di tangan kanan di samping badan, diangkat sendiri. Tangan kiri ditekukan ke kanan dengan dada, antara dada dan perut. Tangan kiri lurus rata-rata air ke kanan, jari rapat dan ujung jari tengah menyentuh tongkat, pandangan lurus kepada yang diberi salam atau kepala dipalingkan kepada arah orang yang diberi salam. 2. Dalam keadaan berjalan. A. Jalan biasa. Dalam keadaan jalan biasa kemudian melaksanakan salam. Pelaksanaannya sama seperti nomor 1A dengan memalingkan muka atau kepala dan pandangan lurus tertuju kepada orang diberi salam. Pelaksanaan salam tamat tinggal langkah sesudahnya. Membawa, memakai tongkat pramuka. Sikap membawa tongkat di muka badan. Tongkat di bawah atau dipegang dua tangan dalam sikap membawa di muka badan. Tangan tetap di muka badan dalam keadaan berjalan, dengan memalingkan kepala ke arah orang yang diberi salam. Tongkat disandang di kanan, tetap dalam keadaan jalan biasa. Tangan kanan memandang tali sandang dengan bentuk siku-siku ke depan. Tangan kiri ditekukan ke kanan depan dada seperti nomor 1D kepada dipalingkan kepada orang yang diberi salam. Tongkat disandang di kiri, tetap dalam keadaan jalan biasa. Tangan kiri memandang tali sandang, tangan kanan memberi salam seperti salam biasa dan pandangan lurus kepada orang yang diberi salam. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.